Bapak lo AI. Yes, ini bukan gua ngatain, tapi mungkin aja ke depannya bapak lo itu AI. Maksudnya gimana dong? Kok tiba-tiba bapak gue jadi AI? Meta patent AI that takes over a dead person's account to keep posting and chatting. Yes, Meta alias yang punya WhatsApp, Facebook, Instagram, dan punya apa lagi sih? Kayak banyak deh. Itu baru aja mematenkan sebuah patent yang konsepnya itu ngebuat orang mati masih hidup di sosial media. Waduh. Jadi maksudnya gimana tuh, Dok? Dan apakah benar bapak gue bakal digantiin AI? Ya nggak tahu, tapi Meta has been granted a patent outlining an AI system capable of simulating a user's activity on social media, including continuing to post after their death. Jadi, mungkin aja ke depannya bapak lu mau digantiin sama AI. Bukan mak lu nikah lagi, tapi lebih tepatnya bapak lu seakan-akan masih ada. Mungkin kalau kasarnya bisa gue bayangin kayak, maaf ya ini contoh, bukan ngedoain, bukan berharap, tapi ini contoh doang. Dan ya kali tiba-tiba kejadian gara-gara omongan gue. Tapi ini buat contoh aja biar kalian makin paham ya, tujuannya biar makin paham. Bukan nyumpahin asli. Amit-amit orang tua lu udah tiada. Dan ya kalau orang tua lu udah tiada, kalau lu nge-WA, nggak ada yang bales dong. Ya bisa sih siapa role play gitu kan, balesin selama ada nomornya, selama ada WA-nya. Nah bayangin, ini nggak ada yang bales. Yang bales adalah orang tua lu sendiri. Namun orang tua lu sudah di copy paste ke internet menjadi AI. Secara fisik, secara wujud udah nggak ada, udah tiada, udah almarhum. Tapi somehow AI udah mempelajari dia bagaimana kalau balas chat, dia orangnya seperti apa, bagaimana perasaan dia ke anaknya, kalau lagi marah gimana, senang gimana, sedih gimana, nasehatin gimana, sayang-sayangan gimana, manja gimana, nyebelin gimana. Pokoknya AI. Yes, kasarnya yang balas adalah AI. Tapi yang namanya AI dan bagaimana mereka mengcopy dan memanipulasi itu benar-benar udah paling top notch lah teknologinya. Mungkin bisa kena di lu, mungkin bisa cocok di lu, dan mungkin lu merasa kayak, iya ini kalau ini mak gue bakal balas kayak gini, dan lain-lain dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Menurut kalian itu mengerikan nggak sih? Menurut kalian itu oke nggak sih? As reported by Business Insider, this includes posts, comments, chats, voice message, likes, and other interaction, allowing the system to respond to content, publish updates, or message other user in a way that mirrors the original account holder. Tadi kan gue contohnya pakai nge-WA doang, kayak balas pesan doang ke lu. Ternyata ini lebih luas lagi. In a way sih lebih mengerikan buat gue saat ini ya. Jadi tadi yang bisa dibilang, dia bisa nge-post, tiba-tiba mungkin di Facebook dia update post, tiba-tiba dia bisa komen ke postingan lu, tiba-tiba bisa chat, tadi udah tersebut, bahkan voice message, voice note yang di WA terus nge-like-in dan lainnya. Lu bayangin, lu pikirin baik-baik lagi tuh, lu dengerin baik-baik omongan gua. Bapak lu dihidupin lagi sama AI di Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Nah sebenarnya menurut mereka ini model mereka atau alat baru mereka ini sebenarnya tuh bukan buat orang mati, tapi lebih kepada orang yang lagi AFK atau cuti. According to the patent, the model may be used for simulating the user when the user is absent from the social networking system, including cases where the person is on long break or deceased. The filing notes that the impact is much more severe and permanent if the user has died and cannot return to the platform. Ya gitu sih katanya sebenarnya teknologinya buat orang cuti panjang atau emang orang lagi detox dari sosmed atau gimana lah intinya. Tapi ya dipikir-pikir bisa juga nih buat orang mati. The patent also reference more advanced possibilities including technology that could simulate audio or even video calls using the reconstructed persona. Jadi bayangin lu juga bisa video call sama orang tua lu yang udah tiada. Ya, tapi itu bukan orang tua lu, itu AI. Ayo lo. Nah, tapi nih ya, entah beneran apa enggak, Mark Zuckerberg hinted at AI replicas of the dead user in 2023. Yang dimana ini udah diomongin sama Mark Zuckerberg di 2023, tapi belum ada kelanjutannya, dan di 2026 udah patent diajukan. Namun katanya, despite the implication, Meta says the patent does not mean the future is coming. A spokesperson stated that the company has no plan to move forward with this example, adding that patents are often filled to protect ideas or concept that may never be developed into products. Jadi kata mereka, menurut mereka, ini tuh belum tentu langsung diiyain. Jadi mereka emang udah mendaftarkan patentnya, tapi ini lebih ke perlindungan intelektual. Kalian pasti yang udah kerja paham lah. Ya mereka punya ide kayak gini, mereka udah punya programnya, mereka udah punya alatnya, sama mereka diajukan dan dipatenkan gitu loh. Jadi udah nggak ada yang bisa bikin hal yang sama gitu, karena udah duluan mereka. Tapi bisa aja nanti mereka nggak lakuin apa-apa, mereka nggak develop program, mereka nggak luncurin program, mereka pattern aja dulu gitu loh. Tapi ya aneh nggak sih kalau lo patternin tapi bener-bener nggak dipakai sama sekali, apalagi lagi masih AI bubble boom kayak gini. Gue rasa sih ya
terlalu kecil chance untuk gak dibikin. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back. Menurut gue gimana ya? Gue sih agak mixed feelings ya. Ya gue udah punya keluarga yang udah tiada lah. Tapi ya karena justru dia udah tiada, ya udah saatnya move on nggak sih? Tapi gue yakin lah nggak semua orang bisa move on semudah itu, dan mungkin perlu bantuan AI kayak gini untuk melangkah move on, atau bahkan ya sekedar kangen gitu, sekedar rindu. Gue ingat banget dulu tuh ada yang AI video tiba-tiba dipeluk dari belakang sama orang yang asal modal ada fotonya. Itu sampai ada tuh temen gue lah minta tolong dibuatin dong AI-nya. Gue pengen sama foto almarhum bokap gue gitu. Ya gue paham lah proses itu, gue mengerti perasaan manusia yang seperti itu, gue sangat-sangat paham ya. Jadi gue tidak menginvalidasi itu, tidak apa yang membuat itu kayak cemen lu, culun. Enggak, menurut gue lu berhak akan kesedihan lu, dan lu berhak untuk mengenang dan kangen sama siapapun yang lu sayangi di dunia ini. Cuman ya tetap aja gue mesti kasih tahu bahwa hal ini lumayan mengerikan. Mengerikannya sebelah mana? Kenapa bisa sampai mengerikan? Ya gue nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang ahli psikologi bakal bisa bantu jawab apa enggak. Tapi kan ini instead of bikin orang makin move on, apa malah bikin orang makin nggak move on. Terus khawatir gue mereka jadi malah nggak bisa bedain gitu, dan menerima realita bahwa beliau udah nggak ada. Tapi itu perasaan kayak ditahan karena ada teknologi ini. Karena lo tetap bisa WA-an, lo tetap bisa dibalas WA-nya dan segala macem. Oh ya oke lah kalau misalnya akal dia masih sehat dan sadar kalau itu cuman AI dan ini adalah proses untuk dia bisa move on gitu. Tapi kalau malah jadi ketagihan, tapi kalau malah jadi kayak ini realita baru dia, kalau jadi kayak ini yang dia tunggu gitu, kayak Mile kalau main Expedition 33 gitu ya, dia mendingan tinggal di kanvas. I'm sorry I'm spoiling Expedition 33, bodo amat, salah sendiri belum main, the best game of the year. Ya dia lebih milih untuk tinggal di kanvas, dia lebih milih untuk dengan dunia fananya, asalkan masih ada keluarganya di situ, rather than move on dan sadar bahwa Verso udah nggak ada. Is it a bad choice? Apakah kalian pilih ending Mile? Coba komen di bawah. Gue juga jadi ingat kayak sebuah film pokoknya tuh nonton film-film bioskop Trans TV pada eranya gitu ya, yang ada cewek sebelum mati kesadarannya diupload ke komputer. Bentar lagi kejadian nih. Tapi kan kalau yang itu kan orangnya masih hidup gitu, maksudnya kayak soulsnya, gue nggak percaya souls ya, konsep gue body aja gitu, body mati ya soulsnya udah nggak ada gitu, souls nggak ada. Tapi ya konsep itu kan soulsnya katanya atau consciousness-nya diupload ke internet gitu, tapi malah bikin kacau balau dunia. Tapi nggak tau lah, gue sih jujur untuk gue pribadi mengerikan, untuk gue pribadi aneh, dan gak tahu ini munculnya manfaat apa. Oke, satu lagi yang baru kepikiran sama gue, penipuan. Nanti dipakai tuh data-data orang mati untuk ditipu, padahal orangnya udah mati. Lu pesan barang sama orang udah mati, lu COD sama orang udah mati, iya kan? Ngeri nggak? Aduh, dunia tipu-tipu ini makin susah untuk dibilang kau stop tipu-tipu gitu loh. Tapi gimana menurut kalian? Gue pengen banget yang psikolog sih. Kalau ada teman-teman yang mahasiswa atau mahasiswi psikolog gitu yang udah mulai belajar, coba komen di bawah, dan lu pada deh coba komen di bawah. Apakah menurut lu ya mungkin lu bisa sharing di sini gitu, yang udah mungkin belum bisa move on atau lagi kangen sama yang udah tiada. Apakah lu akan pakai teknologi ini dan lu yakin lu nggak ketagihan, lu malah nggak ngebuat realita baru, atau menurut lu enggak, lu shut up, ini malah akan ngebantu gue? Komen di bawah. Thank you semua udah nonton, jangan lupa like, subscribe. Gue masih di Jepang, gue masih di Tokyo, gue masih pengen tetap upload sehari satu. Gue juga udah upload vlog gue di Jepang kayak gimana. Tapi yang nonton sepi, saya tidak peduli, itu buat kenang-kenangan saya dan teman-teman yang lagi liburan. Dan ya, thank you semua udah nontonin, bahkan sampai mau nontonin vlog gue liburan di Jepang. Untuk kita semua, stay clean and sound. Gue belum live streaming karena internetnya culun nih, aduh. Ntar kita ngobrol-ngobrol lah di live.